Ya, kita bahas soal yang bersifat analisis karena penting untuk menguasai soal seperti ini agar kita tidak kaget saat nanti mengerjakan soal OSN. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Pembakaran bahan bakar fosil sejak revolusi industri menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan penyinaran matahari dan menaikkan suhu. Pernyataan B, akibat dari perubahan iklim global antara lain adalah kekeringan hebat, kelangkaan air, naiknya permukaan laut, pencairan es kutub, dan penurunan keanekaragaman hayati. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah A. Pernyataan A benar, B benar, ada hubungan. B. Pernyataan A benar, B benar, tidak ada hubungan. C. Pernyataan A benar, B salah, tidak ada hubungan. Dan D. Pernyataan A salah, B benar, tidak ada hubungan. Bisa kita lihat di sini bahwa pernyataan A bahan bakar fosil menimbulkan efek gas rumah kaca itu adalah benar. Jadi ini benar. Kemudian akibat dari perubahan iklim global, ini juga benar, disebutkan di sini satu persatu. Tapi antara pernyataan A dan B ini tidak ada hubungan karena pernyataan B tidak menjelaskan tentang kenapa ada pernyataan A. Sehingga di sini pernyataan A benar dan B benar, tapi tidak ada hubungan. Kita pilih opsi B. Kemudian nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemukiman mempunyai pola tersebar. 2. Pola pemukiman memanjang. 3. Jarak antar rumah relatif jauh. Kemudian 4. Heterogenitas mata pencaharian. Dan 5. Keterbatasan sumber air. Ciri bentang alam kars di pedesaan adalah bentang alam pedesaan biasanya memiliki keterbatasan sumber air karena adanya bebatuan yang rapuh dan itu tidak bisa menyimpan air. Akibatnya jarak antar rumah itu relatif jauh dan pola pemukimannya ya tersebar. Jadi kita pilih di sini 1, 3, 5. Kemudian perhatikan pernyataan berikut. Tanah andosol setara dengan ordo andisol, yaitu tanah yang mempunyai sifat andik. B. Tanah andosol sangat cocok untuk tanaman teh yang berada di kawasan pegunungan. Bisa kita lihat di sini bahwa pernyataan A, tanah andosol bersifat andik, itu benar. Kemudian pernyataan B, tanah andosol sangat cocok untuk tanaman teh, itu juga benar. Tapi pernyataan A dan B ini juga tidak ada hubungan karena pernyataan B tidak menjelaskan tentang pernyataan A. Di sini juga kita pilih opsi B, pernyataan A benar, B benar, tidak ada hubungan. Selanjutnya, nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. 2. Memiliki bentuk yang jelas. 3. Mampu merefleksikan cahaya. 4. Apabila terjatuh mudah pecah. 5. Tenggelam jika dimasukkan air. Ciri barang tambang berlian adalah yang pertama sekali berlian itu tenggelam jika dimasukkan air. Kemudian dia juga memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dan karena bentuknya tersebut dia bisa merefleksikan cahaya yang sangat bagus. Maka di sini kita pilih 1, 3, dan 5. Kemudian nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan A, terumbu karang merupakan salah satu
potensi sumber daya laut yang dapat hidup dan berkembang dengan baik pada laut dangkal yang jernih. Kemudian pernyataan B, keberadaan terumbu karang dapat membantu dalam mitigasi bencana wilayah pesisir, yaitu menahan tiupan angin dan pelindung serangan hiu. Kita perhatikan di sini bahwa pernyataan A itu benar karena terumbu karang memerlukan sinar matahari untuk tumbuh, sehingga dia berkembang baik pada laut dangkal yang jernih. Ini benar. Pernyataan B, terumbu karang berfungsi menahan tiupan angin dan pelindung serangan hiu. Ini salah. Karena terumbu karang ada di bawah air, jadi dia tidak berfungsi untuk menahan tiupan angin. Maka bisa kita pilih opsi C. Pernyataan A benar, tapi pernyataan B salah. Tidak ada hubungan. Kemudian nomor 6, jenis tanah yang memiliki kondisi rendah nutrisi, tingginya kadar NaCl atau natrium klorida dengan suhu tinggi dan kelembaban yang rendah, biasanya dapat dimanfaatkan untuk menanam A. ubi kayu, mangga dan semangka, B. melon, kapas dan kacang hijau, C. ketimun, kacang tanah dan kopi, D. lemon, kacang tanah dan ubi kayu. Ya, kita perhatikan dari tanaman-tanaman yang ada di sini itu mangga, kemudian melon, kemudian kopi. Tiga tanaman ini tidak cocok di suhu tinggi. Dengan analisis seperti ini bisa kita simpulkan bahwa opsi A, B, dan C itu tidak benar, sehingga kita pilih opsi D. Kemudian nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. 1. Topografi, 2. Sosial masyarakat, 3. Jumlah penduduk, 4. Suhu dan kelembaban, 5. Isolasi kepulauan. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor geografis yang memengaruhi adanya keragaman budaya adalah, di sini kita lihat faktor geografis. Jadi faktor geografis merupakan faktor yang non manusia. Non manusia berartinya bukan faktor manusia. Nah, di sini topografi itu adalah ketinggian dari tanah, jadi atau ketinggian dari satu daerah. Ini betul. Sosial masyarakat ini faktor manusia ya, berarti tidak masuk. Jumlah penduduk juga faktor manusia, ini tidak masuk. 4. Suhu dan kelembaban ya. Kemudian isolasi kepulauan ini faktor geografis juga. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa yang kita pilih adalah 1, 4, dan 5. Kita pilih opsi B. Terima kasih sudah menyimak simulasi soal OSN IPS ini. Silahkan teman-teman bagikan ke yang lain jika merasa hal ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.